Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin buat bikin CRUD data user di bagian yang kemarin kita lanjutin sesi React.js ya, React.js Laravel. Dan untuk kalian juga yang nungguin video-video baru, nah ini apa sih namanya, gue udah nyiapin Saweria ya, jadi lu bisa scan atau enggak nanti lu bisa klik di deskripsi biar lu ngasih dukungan juga ke channel Kang IT ini biar makin rajin lah uploadnya. Soalnya kalau misalkan makin banyak dukungan, kita makin rajin juga uploadnya. Oke, lanjut aja kita ke tutorialnya ya. Pertama kalian harus sudah buka dulu nih npm start di sini, npm start, dan apa namanya di Laravelnya juga harus dijalanin dulu nih PHP Artisan Serve-nya udah. Kalau misalkan semuanya udah jalan, kita lanjut ke bagian src nih ya. Src kita bikin di sini nama folder baru yaitu user. Kita coba kasih nama user di sini. Kemudian kita bikin file baru namanya create user. Jadi ini untuk apa namanya JS ya, create user.js. Kemudian di sini juga kita bikin apa namanya edit user.js. Jadi ini untuk root data usernya dulu ya. Jadi nanti buat apa sih namanya data helpdesk mungkin next lagi ya. Ini untuk listnya, list user.js. Nah, kalau udah jadi 3 file kayak gini, kalau udah jadi, yang pertama kita copy dulu apa yang ada di apa namanya dashboard sini ya. Kita copy dulu datanya, kita copy aja dulu. Sementara yang ini kita copy yang ada di dashboard.js ini ya. Kita copy di dashboard.js ini, kita taruh di bagian list user. Nah, kita paste aja di list user, kemudian di function ini kita ganti jadi list user. Kemudian di bagian komponennya di bawah nih export defaultnya kita ganti juga list user. Oke, kalau udah di sini kita ganti ya jadi data, misalkan data user gitu. Di sininya breadcrumbnya jangan data table lagi. Kemudian di sininya juga kita ganti jadi data user. Oke, kalau udah kita coba login ya. Kita coba login. Sebentar nih gua close dulu. Nah, ini udah masuk. Kita login dulu admin@gmail.com. admin. Oke, kita login. Nice, sudah bisa. Nah, ini nanti kita kan ke data user nih. Nah, untuk data user kayak gini. Oh, ini data usernya belum gua link ya. Oke, kita link dulu data usernya di sidebar ya, sidebar.js. Dan kemudian oh ya sebentar, di app.js nya dulu kita tambahin dulu di sini. Kita ke app.js, kemudian kita taruh di bawah sini biar enak. Ini kita kasih nama list user. List user. Kemudian di sininya kita kasih nama user, kemudian masuk ke list user. List user. Oke. Kemudian di sini kita copy aja list usernya. Kita paste, taruh di sininya create user, kemudian di sininya juga kasih edit user. Oke. Nah, ini kan sebagai ibarat sebagai ininya guys, sebagai rootsnya lah, jadi kalian bisa sesuaiin aja. Nah, user ini kan nama folder dari si user ini. Tapi kalau misalkan lu namainnya master, ya di sini jangan user, kasih nama master atau apa terserah. Dan ini untuk nama foldernya, nama filenya ini harus disesuaikan banget, dan .js nya ini nggak perlu di klik lah, nggak perlu di ini. Dan untuk ininya juga ya, kalau misalkan ini sebenarnya bebas sih, mau dikasih nama apa aja. Jadi nanti tinggal disesuaikan buat dinaruh di sidebarnya aja, link di sidebarnya. Tapi kalau gua di sini pengen nyamain aja berdasarkan nama file yang ada di list ini. Jadi kita sesuaiin aja biar enak lah buat ngebedain segala macamnya. Oke, kalau udah kita copy aja rootnya ya. Nah, di sini kita kasih komen biar enak. Apa namanya di sini kasih nama data master misalkan gitu. Nah, ini kita kasih komen. Nah, jadi biar enak nih guys. Buat apa sih namanya pembeda lah. Sini kita kasih nama untuk rootnya nih, bebas nih untuk rootnya. Nah, sebenarnya ini nih list user ini untuk ditaruh di komponen sini sih guys. List user ini sebenarnya ditaruh di komponen sini. Jadi kalau misalkan untuk rootsnya nanti yang ditaruh di sidebar itu, nah ini nih, yang bagian ini nih. Jadi kalau misalkan lu kasih di sininya user misalkan, jadi di sini untuk komponennya kita kasih list user kayak gitu. Dan untuk create-nya gua contohin ya. Ini untuk create-nya gua kasih kayak gini create. Kemudian di sini gua kasih namanya create user.
create user. Kemudian di bagian sini juga gue kasih nama edit user. Nah di sini juga gue kasih nama edit user. Kalau enggak gini deh, biar enak, gak perlu pakai useran. Di sininya kita kasih nama user gini nih, user. Kemudian di sininya create. Nah di sini kita kasih nama user. Kemudian di sininya edit. Nah sebenarnya ada perbedaan sih buat diedit tuh. Nah di sini gue udah siapin untuk edit tuh sebenarnya ada sedikit perbedaan dia tuh, yang ada yang namanya ini nih. Jadi ada ID kan dia kan, makanya di sini ada di bagian di sininya tuh ditambahin kayak gini nih, titik 2 ID, karena untuk mengambil data ID dari si data tersebut ya. Nah untuk rootsnya ini udah jadi ya untuk user, jadi untuk nanti ditaruh di sidebarnya itu, di bagian sidebar linknya ini namanya user, kemudian create-nya user create, editnya user edit kayak gitu. Oke, pertama kita taruh dulu di sidebar. Untuk di sidebar data user, nah ini dia, kita kasih user. Udah cukup gini aja. Kalau di sidebar udah nggak ada lagi. Kemudian di bagian app.js sudah, list user juga udah. Kita coba cek ya, kita coba cek dulu, kita refresh. Can resolve, oh elemen header. Nah ini kan elemen header ini kan adanya di belakang nih, di belakang sini nih, di elemen sini nih. Nah ini titik 2-nya, titik 1-nya kita kasih titiknya jadi 2 aja, kayak gitu sih, biar lebih enak. Harusnya bisa. Nah kan bisa. Oke. Nah sip, kita klik data user. Nah udah kan, ininya untuk URL-nya juga udah keganti, ininya data user. Oke, kalau udah, kemudian kita buat tambah datanya ya. Di sini juga gue udah sediain nih datanya ya, jadi biar udah lebih enak aja sih sebenarnya. Kita tambahin datanya. Nah ini gue pakai clip ini nih, ini dia nih, div class header ini gue copy dulu yang ada di sini. Nanti lo ikutin aja ya, di bagian sini div class header. Nah ini kita paste aja di sini. Kemudian ini kita rapihin dulu sedikit biar rapi guys. Ini kita rapihin data user, kemudian di sininya user, kemudian ininya FA plus, tambah data link. Nah link ini kita harus pakai link ya, untuk data redirect ke bagian ininya, ke bagian si user create ini nih. Bagian user create ini kita pakainya link, berarti kan ada di import nih, jadi harus import link dulu kalau misalkan itu. Oke, kalau udah, kemudian kita di sini bakalan bikin buat front end-nya dulu ya. Front end-nya dulu buat di bagian create, edit, list user ini bikin di front end-nya dulu. Mungkin nanti untuk back end-nya nanti kita bakal buat lagi. Jadi di sini kita bakal full front end-nya dulu. Kita bakalan iniin juga di bagian sini, kita import. Kemudian di sini kita kasih di sininya React, kita paste. Nah jadi kita bakal use effect, use state. Nah oke, di sini kita bakalan pakai di front end-nya dulu ya. Jadi nanti kita next bakalan buat di bagian back end-nya. Untuk API-nya terserah tuh, API-nya bebas nanti di bagian sininya. Nah ini udah gua juga ada datanya. Untuk datanya juga data user di sini. Set data user untuk cons-nya, kemudian use state. Nah untuk use state kalian jangan lupa gunain use state yang ada di sini. Use effect juga harus digunain di import React-nya. Kemudian import link untuk redirect nanti ke bagian create data usernya. Kemudian button di sini, button ini penting untuk nanti kita delete data sebenarnya. Swall ini fungsinya untuk kayak sweet alert lah, kemudian Asios ini untuk API-nya. Nah untuk API-nya nanti kita bakal pakai API, kemudian kita resource saja nanti di bagian backend-nya user ya. Kemudian untuk delete user, nah ini untuk delete usernya udah dibuat juga kayak gini untuk function delete usernya. Kemudian API-nya juga kita pakai API yang user. Nanti di sini sebenarnya bisa guys pakai beda-beda roots di bagian nanti di roots bagian backendnya ini. Cuman kalau gue biasanya pakai di sininya itu udah pakai resource aja lah di bagian rootnya itu. Jadi kan kalau misalkan kita biasanya kalau misalkan di root sini nih di API ini ada yang namanya post, ada get dan lain sebagainya.
Nah itu nanti kita bakal pakainya resource aja biar lebih cepet aja sih sebenarnya. Jadi satu API ini, satu roots ini misalkan kayak gini contoh. Kita kasih contoh kayak gini misalkan. Ini name-nya kita hapus. Nah ini kita kasih resource misalkan gini. Resource user. Nah ini contoh aja ya, contoh aja dulu. Jadi ini kayak gini nih. Jadi nggak perlu lagi bikin roots kayak di sininya get, post segala macam. Cuman kalau misalkan lu pengen biar ngebedain gitu, misalkan pengen get di sininya pengen post atau gimana ya itu terserah. Tapi kalau di sini tutorialnya kita bakal pakai resource kayak gini. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sama lu semua. Oke. Kita lanjut ya. Buat ininya harusnya sih buat tampil datanya ini kan delete nih. Ini untuk tampil datanya ini pakai patch data user. Oke. Kemudian untuk tampil datanya kita bakal taruh di bagian sini ya. Di bagian sebentar nih kurang rapi nih. Kita rapihin dulu. Ini kita rapihin. Oke. Nah, sip. Wah, udah rapih kan. Nah, untuk di sini kita datanya kan kemarin untuk table user itu ada nama, email sama level. Berarti kita tampilin aja di sini nomor pertama. Nomor itu paling penting. Kemudian nama. Kemudian di sini email dan level ya. Email, kemudian di sini level. Kemudian di sini kita kasih action. Oke, kalau udah ini kita majuin dikit headnya biar lebih enak. Kemudian tr-nya juga kita majuin dikit. Nah, sip. Ini kita hapus aja tr-nya lah. Jadi nanti kita bikin tr baru. Kita bikin tr baru, sip. Kalau udah kita paste aja nih yang bagian sininya dari t-body ini. Oke, sip. Kita paste di sini. Nah, untuk codingannya kayak gini ya, guys ya. Untuk codingannya data user. Kemudian di sininya data user. Nanti gue bakal jelasin nih data user ini dapatnya dari mana gitu. Ini tr kita bedain lah. Untuk sini td, kemudian di sininya td. Oke. Sip. Sebenarnya codingan React.js nih masih mirip-mirip guys. Kalau misalkan lu nggak main server side ya, masih mirip-mirip sama codingan Laravel sebenarnya untuk tampil datanya, cuman agak berbeda dikit lah di bagian for each-nya itu tuh. Kan kalau kita kan biasa pakainya for each dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak pakai for each. Kayak gitu aja sih sebenarnya perbedaannya. Pakainya apa sih namanya array karena butuh render data ya, itu di return-nya itu sih sebenarnya. Dia itu butuh render data. Nah, oke, kalau udah kan di sini ada nomor. Nah, nomor ini kita pakai key. Key ini dapat dari sini. Jadi dia tuh bakalan terus nambah. Kalau misalkan datanya ada 1 ya dia bakal nampilin angka 1. Kalau misalkan tapi ini key ini dihitungnya dari 0 ya, guys ya. Makanya di sini gua tambahin tambah 1. Jadi misalkan dia ada datanya 1, ya dia bakal nambah jadi 1. Kalau 2 ya dia bakal nambah jadi 2, kayak gitu. Dan untuk data user ini didapat dari sini, guys. Nah, ini nih. Ini penting banget buat nanti cons untuk use effect ini kan kita bakal nampilin data dari patch data user ini. Kita tampilin di use effect, kemudian cons ini penting banget buat tampilan sini nih. Jadi kalau misalkan di sininya lu user, misalkan user di sininya. Nah, ininya juga ganti jadi user. Kemudian di sininya juga ganti jadi user. Jangan apa namanya kalau misalkan di sininya data user. Misalkan di sininya data user, kemudian di sininya user, itu nggak bakal tampil datanya, udah pasti error kalau kayak gitu. Oke, ini kita ganti lagi jadi data user. Nah, kalau udah kita sesuaikan aja untuk row name-nya. Nah, ini kan kita sesuaikan berdasarkan yang ada di database. Nah, row ini adalah ini biasa kayak misalkan kita kalau misalkan s lah disebutnya itu. Misalkan for each data user s string row. Nah, row ini masuknya kayak gitu guys sebenarnya. Cuman kan bedanya kalau misalkan di React.js ini kita pakainya titik name. Kalau misalkan di Laravel atau enggak di Codeigniter atau apapun ada yang pakai array dan lain sebagainya, itu beda-beda lah. Nah, untuk ini name-nya nah ini harus disamain ya. Jadi ini name harus sama yang ada codingan di sini. Kemudian email, kemudian level juga. Jadi harus sama-sama yang ada di bagian user ini. Oke, kalau misalkan udah, nah untuk bagian edit datanya ini kita pakai user edit row.id.
Dan untuk editnya ini kan yang tadi udah gue bilang ya guys ya, yang tadi gue udah bilang di bagian elemennya itu di bagian rootnya, kalau bisa di bagian root sininya, nah ini ditambahin ID kayak gini, jadi biar bisa nampil data editnya itu. Nah kalau udah buat delete usernya, di sini kita pakai on click, karena on click ini kita pakai konstanta di sini. Kita pakai konstanta di sini yaitu pakai delete user. Jadi di sini juga tinggal tambahin aja delete usernya. Kita ngambil berdasarkan row ID. Itu aja sih sebenarnya, dan udah cukup sih harusnya. Untuk ininya ya samalah kayak gini. Kemudian untuk Asios delete-nya juga ID biasa, karena kita ngambil ID, nge-get ID-nya itu dari apa sih namanya? Dari data yang ditampilin di bagian sini. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian create user ya. Create user ini lumayan beda nih kan. Nanti kita copy aja dulu dari si dashboard yang tadi, create user. Kemudian di sini kita tambahin create user. Di sininya create user, kemudian di bawahnya kita kasih create user. Di atasnya kita kasih titik 2. Kayak gini untuk elemen. Kemudian untuk create-nya ini kan kita beda ya guys ya, beda dari apa sih namanya data apa namanya tampilannya lah. Jadi kita ambil aja dari public admin LTI. Sebentar, di asset kayaknya ada di asset plugin, oh nggak ada. Di admin LTI berarti kita ambil. Kemudian di bagian page kita ambil di bagian POM aja. POM-nya ini ambil yang validation. Kita coba yang validation ya. Kita coba yang validation. Bagus nggak nih yang validation nih? Kita coba yang validation aja dulu. Kita copy, kemudian create usernya ini kita save aja karena udah nggak ada lagi. Ini kita create usernya ini di class ini pakai section content nih pakai. Nah kita taruh di sini aja dulu. Buat seleksi dulu guys, buat seleksi. Nah ini nggak perlu bawahnya. Ini nggak perlu. Kemudian kita cari di atas content wrapper. Nah ini dia section content. Ini section content. Nah ini slash content. Nah ini dia nih. Kita ambil bagian sininya aja ya. Jadi nanti kita hapus aja. Waduh ini banyak juga nih. Ini kita langsung hapus aja lah. Tadi udah copy kan kita yang di kontennya itu. Pokoknya kalau misalkan di admin LT ini udah ada yang section content itu, udah ambil aja yang itunya guys. Buat di bagian, kita taruh di bagian sini nih, section content kita paste aja. Nah untuk komen-komennya kan ini komen HTML, jadi kalau bisa dihapusin, jangan apa namanya, jangan ada lah, soalnya kan udah beda codingan lah. Jadi kalau ini kan JS, walaupun dia support sama HTML tapi nggak support juga sama komennya HTML kayak gini, jadi komennya itu beda lah dia. Oke, kita hapus-hapusin aja dulu komen-komennya. Nah komennya kita hapusin. Oke, biasanya ada error di bagian input. Nah bagian input ini kita kasih gini aja guys, kalau misalkan ada error. Sebentar, kita kasih ini garis miring lagi, kemudian ini juga kita kasih garis miring. Harusnya sih aman. Nah aman kan, nggak ada error lagi. Oke, kita ke data user. Nah di sini data user untuk backendnya kan kita belum bikin nih, jadi makanya datanya nggak nampil. Makanya di sini kita tambah user dulu. Jadi di sini tuh benar-benar gue bikin front endnya dulu, baru nanti kita masuk ke backend ya guys ya. Kita tambah data. Nah untuk tambah datanya udah ada ya. Tambah datanya udah ada, yaitu di user create yang tadi gue bilang di sini. Kemudian kita tinggal rapi-rapihin aja lah. Rapi-rapihin di sini di bagiannya, kita kasih nama create data user, misalkan create data user. Ini smallnya kita hapus aja. Kemudian di bagian sini kita pakainya, kita pakai ini guys, kita pakai form group. Nah di sini kita bakalan use banyak banget yang di use. Kita pakai form dari si apa namanya, React Bootstrap. Kita copy, kemudian ini juga kita copy aja. Consnya nanti bakal gue jelasin juga consnya ini kayak gimana. Kita taruh di bagian function ya, di atas function ini, bagian return, di atas return kita taruh. Kemudian di sini ada set name, set email, set password, set label. Nah kemudian di sini ada create user juga. Di sini ada name, ada email, password, label, API. Oke. Udah, seharusnya udah cukup kayak gini. Kemudian di sini juga kita tambahin OBJ. Nah ini OBJ.
kita taruh di atas pom kalau bisa. Kita taruh di atas pom sini. Nanti bakal gue jelasin satu-satu setelah kita udah coding. Jadi ini kita coding dulu aja. Bentar, kita OBJ ini kita rapiin dulu codingannya jadi biar enak dilihatnya. Oke, kita copy. Ini kita rapiin dulu codingannya. Ini santai guys, biar enak dilihatnya lah. Buat apa sih namanya kalau codingan rapih tuh enak dilihatnya. Ini kayak gini. Jadi kita taruh sini, ul ditaruh sini, kemudian div. Wah, kayaknya ada yang kehapus nih ininya nih. Oke, nggak apa-apa, nanti sebentar, santai dulu dah. Ini ada yang kehapus sih kayaknya, makanya merah. Harusnya sih ini, sebentar gue cek dulu ya. Oh, ini ada yang kehapus di bagian sini. Nah, ini udah. Kemudian di pom ini kita kasih metode. Kasih metodenya post metodenya post, actionnya nggak perlu lah. Soalnya kita nanti, oh ya, sebentar, ini ada apa namanya perbedaan lah. Kalau misalkan di bagian sini kita pomnya, ini kita copy aja pomnya. Ini di sini. Nah, sip. Pom submit. Kemudian di bagian sininya juga kita kasih div class card body. Ini card body bener kan? Nah, div class card body di sini. Kemudian kita taruh ini ID-nya aja di bagian sini. Kita taruh ID-nya di bagian sini. Nah, ini pom udah nggak penting sih harusnya, cuman nantilah kita iniin aja dulu. Oke, kita rapiin dulu guys ya. Kita rapiin ini di class pom card body, kemudian ini class name-nya. Jadi nanti gue bakal jelasin apa aja yang tentang yang ada di sini. Jadi ini kita coding aja dulu. Kita ngoding aja dulu. Sini nama lengkap. Kemudian di sini. Oke, ini email. Ini password. Nah, ini password. Kemudian kita taruh password. Nah, di sini udah password. Kemudian di sini kita kasih pom group juga. Select option. Oke, kalau udah, oh ini kita inilah biar lebar, biar beda. Malah kehapus. Jadi di sini kan ininya ada user doang ya levelnya. Kita kasih nama user berarti di sini. User, kemudian di sini card body-nya kan udah. Card action ya. Di sini pakainya apa kalau dia? Oh, card puter pakainya. Berarti di sini kita kasih aja card puter. Nah, sip. Kemudian di sini kita kasih button, link. Kemudian di sini ini usernya kita ganti jadi list cancel kalau misalkan dia cancel. Nah, ini udah selesai harusnya. Ini pom ini kita delete aja. Kemudian di bagian sini kita kasih pom. Nah, sip, di class name card body. Ini harusnya ada di sini. Apalagi ya? Di class call ini nggak perlu. Oke. Harusnya udah sih ini. Oke, kalau udah kita coba refresh. Nah, create data user udah ada. Admin sama user. Email, password. Oke, kalau udah di sini, oh ya, ini masih data table namanya. Masih data table, kita ganti jadi create data user. Kemudian di sini kita ganti create data user. Sip. Oke. Nama lengkap, email, password, dan level. Nah, oke.
Jadi di sini gue bakal jelasin dulu dari atas sampai bawah ya. Nah yang pertama biasa di sini kan kita nggak pakai select data ya. Makanya di sini kita nggak pakai use effect, kita pakainya use state untuk ngambil data yang ada di bagian input form ini nih. Kemudian untuk import Axios biasa lah, ini buat apa namanya menghubungkan ke API nanti ke bagian backend. Use history ini sebenarnya buat bagi ini nih guys, buat redirect kalau misalkan ini kita ganti dulu user list, ganti jadi user. Nah history.push ini sebenarnya kan kalau misalkan yang terbaru itu setahu gue kalau yang terbaru itu untuk React Router itu pakainya navigate, udah bukan pakai history. Cuman karena kita pakai versi sebelumnya, jadi kita bakal pakai yang namanya history push. Nah history push ini kayak contoh redirect lah, kayak misalkan kalau misalkan lu main CodeIgniter atau enggak main Laravel itu kan misalkan kayak gini, ada redirect, kemudian di sininya apa gitu, view-nya ini apa segala macem. Nah hampir sama sih sebenarnya, sama kayak history push ini, cuman bedanya kan kalau di React JS ini ada beberapa kan kita pakai yang namanya package dari luar lah, tapi yang sebenarnya support sama React JS. Jadi makanya kita pakai history push untuk ke bagian user. Nah, untuk bagian form data append ini name, makanya di sini kita kasih nama name. Kemudian di sininya name dan di sini juga name. Set name ini sebenarnya bebas guys, mau dikasih namanya apapun bebas. Cuman kalau misalkan gua pakainya set name. Tapi kalau name ini kalau bisa sih sesuaikan berdasarkan nama yang ada di database ini nih. Jadi kalau misalkan ininya name ya name, kalau misalkan ininya email ya email, kalau password, label dan lain sebagainya samain aja. Cuman kalau bagian set name, set email, set password dan set label ini sebenarnya untuk alias lah. Kayak misalkan alias untuk ditaruh nanti di bagian input form yang ada di sini. Kayak gitu. Kemudian untuk validation error ini, kalau misalkan validation error ini maksudnya kalau misalkan datanya itu nggak kesimpan atau enggak datanya ada yang nggak ada yang kurang dan lain sebagainya, dia bakalan nampilin di sini validation errornya ini, yaitu kayak gini. Nah ini kalian udah lihat lah, ini untuk validation error kalau misalkan ada data yang nggak keisi atau ada datanya ini nggak masuk ke dalam database kayak gitu sebenarnya. Untuk form data append ini ya biasa sih sebenarnya, ini create user ya. Create user ini sebenarnya untuk simpan data ya, simpan data dan name email yang tadi gue bilang. Di bagian sini nih untuk database-nya, jadi ini name ini diambil dari const yang ada di sini, bukan set name yang diambil, karena set name ini adalah sebuah alias dong sebenarnya. Nah kalau misalkan ditaruh di sini set name gimana? Itu gak bakal bisa guys. Jadi yang diambil itu adalah data name sama email yang ada di sini nih, kayak gitu sebenarnya. Untuk Axios-nya kita pakainya post karena ini simpan data bukan get data. Dan swal, nah swal ini sebenarnya sweet alert. Jadi kalau misalkan dia berhasil disimpan datanya sukses, kemudian dia bakal nampilin message sistem berhasil disimpan gitulah, data berhasil disimpan. Kalau misalkan dia gagal disimpan datanya, dia bakal nampilin sweet alert error, dan ini bakal muncul juga nih alert yang ini kayak gitu guys. Dan untuk formnya, nah ini kita pakai form dari React Bootstrap. Nah untuk form, jadi di sini kita bakal pakai form dari React Bootstrap. Di sini kita pakai on submit. Nah kan biasanya kalau misalkan kita button di sini tuh type submit, atau enggak di sini kita pakainya action lah. Kalau misalkan kita main Laravel atau ini CodeIgniter pakainya action, dan metodenya itu metode pause dan sebagainya. Cuman karena React.js ini main front end dan harus dihubungkan ke back end, dia tuh kan nggak full stack lah. Maksudnya itu nggak full stack, dia tuh cuman sebagai front end doang. Makanya di sini kita pakainya on submit, dan untuk postnya itu kita pakai di bagian Axios untuk menyambungkan antara backend dan front endnya kayak gitu guys. Oke, kalau misalkan itu udah, dan untuk ini formnya, nah ini kita sesuaiin aja sih sebenarnya. Untuk form group ya sama lah, ini hampir sama kayak misalkan kita form label. Kayak misalkan kalau form group itu kayak di class form group kayak gini, kemudian form label itu kayak label biasa kayak gini contohnya label. Nah itu bedanya kan di sini kita pakai bootstrap dari React Bootstrapnya kayak gitu. Kemudian form control ini yaitu sama aja kayak misalkan kita pakai class input kayak gini nih, contohnya input class
Nah, POM control hampir sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuman bedanya di sini kita pakainya form control kayak gitu. Jadi tetap aja sih sama aja. Nanti untuk tampilannya sama aja. Nah, placeholder type inputnya kita isi teks. Kalau misalkan teks, kalau email kita isi email, kalau number kita isi number. Nah, untuk value ini penting banget guys. Untuk value ini diisi berdasarkan yang ada di sini. Ibarat value ini adalah naming ya. Biasanya kan kalau misalkan kita main kode igniter atau Laravel itu kita pakainya name. Misalkan name atau enggak kita misalkan pakainya ID dan lain sebagainya lah. Misalkan name di sininya name atau enggak di sininya ID. Kemudian di sininya name dan itu nanti kita gabungin pakai JavaScript gitu kan biasanya. Cuman kalau di React.js ini kita pakai value. Value ini untuk ini biasanya kalau gua sih mengartikannya mirip aja sama kayak naming yang ada di input type itu. Dan on-chain ini sebenarnya untuk chain data lah biasa. Nah, ini kita ngambilnya berdasarkan set name ini. Kalau misalkan gak ada on-chain ini gimana bang? Ya itu nggak bakalan ini sih guys, nggak bakalan bisa. Jadi harus event target value-nya ini harus ada kayak gitu sih sebenarnya. Dan untuk kalau misalkan lu mau tambahin di sininya required misalkan required kayak gini, nah itu terserah mau ditambahin mau enggak terserah lo. Jadi kalau misalkan lu mau tambahin aja misalkan di sini required, sini required juga. Jadi misalkan nggak boleh ada data yang kosong kan gitu. Sini required. Nah sip. Di sini juga gua tambahin required misalkan. Nah jadi biar lebih enak lah kalau misalkan ada data yang kosong dia bakalan ngecek langsung tanpa harus munculin error data yang ini. Cuman terserah itu masing-masing orang beda-beda sih sebenarnya kalau buat ngoding itu. Oke, untuk create usernya ini udah. Nah untuk buttonnya ini biasa lah. Kalau button ini biasa kita pakai type-nya type submit, kemudian kita pakai link. Nah ini jadi link ini untuk cancel data. Kalau misalkan kita nggak jadi ini ngisi data ini kita cancel, dia bakal muncul lagi balik lagi ke data user. Kita tambah data, kita balik lagi ke data create data user kayak gitu guys. Oke, kalau udah sih sebenarnya cuma segitu aja ya kalau buat di bagian create data itu. Dan ini kita pakai select ya, kita pakai select di sini. Jadi kan banyak tuh kalau misalnya orang-orang tuh kalau select tuh pakai yang namanya React Select. Cuman kalau gue pribadi kurang serak aja sih, kurang enak kalau pakai React Select. Mendingan pakai select biasa aja yang ada di HTML lah. Kalau misalkan untuk pemula tuh kita pakainya yang select di HTML-nya aja, nggak perlu pakai yang ada di React Select dan lain sebagainya. Kalau menurut gua gitu, kalau masih pemula. Oke, jadi hampir sama kalau inilah kalau select itu, cuman kan bedanya di bagian value sama di bagian on-chain aja penambahannya. Tapi kalau misalkan di bagian optionnya itu hampir sama semua kayak gitu guys. Oke, kalau udah di bagian create usernya, nanti mungkin nextnya kita bagian backend nanti ya. Bagian backend itu nanti setelah front endnya. Jadi di sini gua bakal tutorialin di bagian front endnya dulu. Backendnya mungkin next di episode selanjutnya kayak gitu ya guys ya. Oke, kemudian kita lanjut di bagian edit ya. Kita lanjut di bagian edit. Nah untuk edit ini kita copy aja guys. Ini kita copy, kemudian ini kita paste, ini kita ganti create usernya jadi edit user. Karena ini komponennya yang tadi kita inihin, kita ganti jadi edit user. Nah untuk ininya kita hapus aja karena udah pasti beda guys, udah pasti beda. Kemudian di sini kita kasih nama edit user. Dan di sini kita kasih nama juga edit user, edit data user. Nah, sip. Kalau udah kita kopas saja, kita kopas nih. Kita copy ya bagian atas ini. Kemudian nanti bakal gue jelasin lagi guys kenapa perbedaan edit dan hapus tuh kenapa kayak gitu dan lain sebagainya. Ada perbedaan sih sedikit perbedaan. Oke, kita copy aja yang bagian sini. Kita paste di bagian edit usernya. Ini kita iniin aja dulu. Oke, kalau udah ini kita majuin lah dikit. Sip. Fontsnya udah, kemudian di bagian sini hampir sama sih semuanya, hampir sama. Ya nggak ada perubahan sih. Oke. Nah untuk edit ya. Sebentar nih ada error nih di bagian. Oh ini ganti aja create usernya jadi update user.
Nah, kemudian di bagian sininya ada ID nggak? Ada ID, nggak perlu sih. Oke, udah sip. Nah, untuk edit usernya ini gue bakal jelasin dari atas. Sebenarnya dari bawah ini ya, di bawah ini nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali yang signifikan lah, nggak ada perubahan. Cuman mungkin nggak ada sih, nggak ada perubahan dan lain-lain sebagainya untuk di bawah sini ya. Jadi nggak perlu ada yang diubah, cuman mungkin ubahnya ya ini aja on submit yang di sini, karena kan on submitnya udah pasti beda sama yang pertama, yaitu create user, kan ini ganti jadi update user. Oke, gue bakal jelasin dari atas. Nah, ini input React, use effect, kemudian use state. Nah, ini jadi kita bakal kalau pakai use effect itu udah pasti kita bakal nampilin sebuah data yang ada di database, udah pasti. Kalau kita pakai use effect, kemudian di sini POM biasa lah, React Bootstrap. Kemudian di sini juga ada use param. Nah, use param ini kita pakai React Router DOM. Nah, use param ini kemudian kita pakai use history, hampir sama kayak tadi. Untuk redirect fungsinya, kalau history ini React Router ini untuk redirect ketika kita udah simpen data, nanti redirect ke list user yang ada. Kemudian di sini kita pakai use param. Nah, use param ini sebenarnya untuk ditaruh di ID, guys. Jadi dia tuh khusus untuk ID kayak gini nih. Use param itu dia khusus banget buat ID kayak gini, React Router DOM dia pakainya. Kemudian di sini biasa kayak tadi yang ada di create user itu kita name, kemudian set name, email, set email. Nah, ini harus sama dengan yang ada di sini, guys. Harus sama yang ada di sini. Yang tadi gua udah bilang, tapi kalau misalkan nanti ada yang berbeda, pasti nggak bakal muncul datanya. Kayak gitu sih. Data yang harus dieditnya itu. Ini hampir sama kayak yang tadi di create user. Udah use effect seperti biasa, use effect ini untuk menampilkan data yang ada di user, cuman kan datanya ini berdasarkan ID, jadi kita patch data usernya berdasarkan ID. Nah, ini tinggal ditambahin ini aja nih, dolar apa namanya ID kayak gini sebenarnya. Kayak gitu. Untuk ID-nya ini diambil dari use param yang ada di bagian cons ID use param kayak gitu. Oke, buat consnya ini, nah cons name, email, level, data dot user. Nah, maksud dari sini ini cons name ini ya nanti kita bakal nampilin data apa aja yang kita tampilin. Jadi di sini tuh dipilih datanya untuk menampilkan data apa aja yang akan ditampilkan di bagian form ini. Nah, kemudian kalau misalkan udah tampil nih, kan ini datanya udah tampil. Kemudian untuk aliasnya ini kan udah ada nih. Makanya di sini set name, di sininya kita isi name. Name ini kita ambil dari yang ini. Kemudian set email, kemudian kita ambil dari email yang ada di sini. Set level, kita ambil level yang ada di sini. Dan kemudian dia bakal nampilin datanya di form ini nih, form tersebut nih yang ini. Dia bakal nampilin datanya semua. Kemudian setelah itu kalau misalkan dia error, dia bakal nampilin text error. Kayak gitu data message-nya nanti lu bisa cek. Ya biasalah kalau untuk cek data message ini lu bisa inspect di sini, kemudian lu cari di network, pilih aja yang patch atau ini XHR. Nah, kayak gitu sih sebenarnya kalau React.js tuh simple, guys. Kemudian untuk kalau misalkan udah tampil nih datanya, kan ini kan untuk nampilin data berdasarkan ID yang ada. Kemudian kalau misalkan udah tampil datanya, dia bakalan nampil udah keambil datanya dari backend gitu ya. Udah keambil datanya dari backend, dia bakal tampil di bagian form yang ada di bagian sini. Dan untuk set level ini makanya ini kalau bisa sih bagian sininya dan bagian sini, kemudian di bagian sininya itu harus sama semua, guys. Kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan dibeda-bedain lah, jangan ada yang beda dan lain sebagainya. Khawatir nanti datanya bakal error dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian untuk update usernya ini biasalah kalau ini objek key yang validation error yang tadi udah gue jelasin. Untuk update user ini mungkin agak berbeda dengan metodenya. Biasanya kan kalau misalkan post itu kan pakainya metodenya metode post. Udah ini kita pakainya karena edit, kita pakainya metodenya patch ya. Dan hampir sama kita pakainya form data append, kemudian name, email, password, dan kemudian level, asios, post. Nah, ini kan ada perbedaan nih, get dan post. Kalau intinya kalau get itu kan untuk menampilkan data, post ini untuk simpan data. Jadi untuk ininya udah pasti. Kemudian di sini kita kasih ID. ID ini diambil dari params yang ada di sini. Kemudian di sini pom data. Pom data ini diambil dari const yang ada di dalam sini. Kayak gitu. Kayak kalau misalkan dia ke save, dia bakalan sukses. Tapi kalau misalkan dia error,
dia bakal nampilin message-nya juga error kayak gitu. Nah ini untuk history push-nya gue kasih di sininya user aja. Jadi kalau misalkan dia sukses, dia bakal nge-redirect ke history push ke bagian user. Tapi kalau misalkan dia error, dia bakal nampilin validasi bahwa ada yang error kayak gitu guys. Oke, mungkin cukup itu aja ya buat data user untuk create update delete nya ini untuk front end nya dulu sementara. Jadi untuk back end nya mungkin next kita bakalan buat lagi di episode selanjutnya untuk back end untuk nyambung ini. Jadi kita udah bisa buat di sini. Ini kan belum tampil datanya, kemudian di sini create-nya juga udah kita buat, untuk formnya juga kita udah buat. Nah mungkin next kalau misalkan lu banyak yang donate dan lain sebagainya, kita bakal cepet guys untuk upload upload videonya. Oke, thank you for watching buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I love you semuanya. Bye bye.